Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan juga jangan lupa bersyukur atas apa yang telah diberikan pada hari ini. Oh iya, perkenalkan namaku Annisa Fitria. Aku kuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di sebuah kampus IAIN Langsa. Ini adalah podcast pertama aku yang aku buat untuk menuntaskan tugas dalam mata kuliah psikologi sosial. Jadi, di podcast pertama aku ingin membahas tentang katarsis. Nah, buat sebagian orang yang sedikit banyak tahu tentang psikologi, udah gak asing dong dengan kata katarsis. Buat yang belum tahu atau ada yang belum pernah dengar apa itu katarsis, nanti kita bahas ya. Sebelumnya, aku pengen nanya dulu nih sama kalian. Pernah gak sih kalian ngerasain pusing? Entah itu karena kerjaan atau kebanyakan tugas? Sering ya? Apalagi sekarang musimnya work from home, learn from home, dan from home lain. Ya begitu, serasa kerjaan gak ada habisnya. Seakan-akan gak ada hari tanpa tugas. Gak jarang juga ada yang sampai begadang nih untuk ngerjain tugas ya. Yang kuliah offline aja udah pusing. Sekarang makin pusing malah kuliah online. Materi gak ada yang ngerti, tugas gak habis-habis, duit jajan malah cepet banget habisnya. Duh. Dan biasanya pas kita pusing nih, kita ngedengerin musik, mainan IG, main Twitter, dan nge-scroll TikTok ya. Ada juga yang ngomel-ngomel di sosmed, nge-share post di IG story, curhat di tweet, dan lain-lain. Beberapa nyebutnya sebagai pelampiasan. Ada juga yang nyebutnya sebagai pelarian. Tapi mungkin bagi orang yang sedikit banyak tahu tentang psikologi memandang sebagai sebuah katarsis. Nah, apa sih katarsis itu? Apa benar artinya sama kayak pelampiasan? Apa benar artinya sama kayak pelarian? Nah, menurut istilah nih, katarsis itu artinya pemurnian emosi. Sebagai contoh, misal kita ingin memurnikan air sungai. Ada serangkaian proses kan? Kita saring dulu, kita urai dulu, kita panasin, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ibarat kata jiwa kita itu air. Dan emosi-emosi itu kayak yang bikin air itu tuh gak jernih. Entah itu emosi positif atau emosi negatif. Nah, biar air yang kita ambil itu sehat, kan harus dimurnikan. Nah, biar jiwa kita sehat, emosi harus kita murnikan. Bener gak? Ya udah, pokoknya katarsis itu metode buat meluapkan atau menyalurkan emosi yang ada. Nah, katarsis ini awalnya dicetuskan oleh Aristoteles, tapi pas masa itu baru terbatas sama pemaknaan secara religius. Jadi pemaknaan religius yang dimaksud di sini itu pembersihan jiwa dengan serangkaian metode. Nah, mirip kan sama katarsis? Hal yang sama juga disebutkan oleh ahli psikolog modern, yakni Sigmund Freud dan juga Joseph Breuer, yang mempelopori katarsis ini sebagaimana untuk pelepasan, ketegangan, atau melampiaskan emosi. Menurut Freud sendiri nih, tentang masa lalu seseorang bisa sembuh karena dia mengartikulasikan emosi yang dia rasain. Dalam terapi psikoanalisis, metode katarsis ini dipandang sebagai reaksi. Nah, di sini klien bakal ngerasain lagi apa yang pernah dirasain demi memurnikan emosi yang ada dalam dirinya dan memurnikan jiwa yang ada dalam dirinya. Katarsis ini emang penting banget sih, karena bisa jadi media penyalur emosi. Jadi kita bisa terhindar dari stres, anxiety, depresi, dan hal-hal sejenis itu. Nah, by the way, kita ngomongin tentang katarsis, sebenarnya katarsis ini gak cuma satu macam aja. Katarsis ini ada beberapa macam. Yang pertama ada katarsis emosi. Pernah gak sih kalian itu lagi pusing atau lagi stres tapi gak tahu kenapa? Terus kalian kepo ini, kalian merenung, kalian pikirin, kira-kira apa sih yang bikin pusing? Terus habis ketemu apa yang bikin pusing, baru deh kita sigap masalah itu. Misal, kita lagi pusing banget. Terus habis itu kita diem, kita pikirin. Oh, ternyata kita pusing karena deadline tugas. Ternyata karena kebanyakan tugas.
Atau ternyata kita lagi marahan gitu sama temen, dan ternyata ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai katarsis emosi, mencari tahu apa yang bikin jiwa kita terlekat. Lanjut yang kedua, katarsis fisik. Katarsis fisik ini yang paling sering dan paling lazim dilakuin sih sama anak-anak milenial terutama. Soalnya kita bisa nyalurin emosi kita dalam aktivitas fisik. Kalau katarsis ini ada dua bentuk lagi dalam katarsis fisik. Ada dalam bentuk positif, ada juga dalam bentuk negatif. Nah, kalau katarsis fisik bentuk positif ini contohnya bisa seperti menulis, olahraga, mendengarkan musik, dan lain-lain. Atau bisa seperti sholat, atau ngaji, zikir, seperti itu ya. Nah, kalau yang negatif ini hadir dalam bentuk destruktif. Misal, self-harm, dan lain-lain yang gak mau aku sebutin. Kalau aku sendiri sih sangat melarang kalian melakukan katarsis fisik dalam bentuk negatif itu. Selain karena bisa merusak diri kalian, hal itu juga gak ada manfaatnya. Itu cuma sesaat doang. Nah, daripada yang sesaat doang, mending kita salurin ke hal yang positif agar kita bisa berkarya di situ, seperti menulis dan olahraga. Nah, lanjut yang ketiga, ada katarsis mental. Katarsis mental ini dalam bahasa sederhananya itu mengubah mindset. Katarsis mental ini bagus juga nih, karena dengan kita melakukan ini, kita bisa lebih toleran, kita bisa lebih mengerti dan paham dari berbagai sudut pandang, bisa ambil positif dari segala permasalahan yang kita alami. Misalnya nih, contoh, kita dapat nilai jelek dari ulangan, atau kita dapat IP jelek di waktu perkuliahan, pusing juga kan? Nah, kita bisa lebih menerima diri kita dengan ngomong, oh, mungkin karena kemarin aku belajarnya kurang kali ya. Ya udah deh, besok belajarnya lebih dimantapin lagi. Itu namanya katarsis mental. Dan dari ketiga itu, katarsis emosi, katarsis fisik, katarsis mental, itu sama-sama bagus. Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang gak bagus. Selain katarsis yang destruktif ya. Ingat nih, semuanya bagus kecuali katarsis destruktif. Dari ketiga itu, mereka juga bisa saling melengkapi loh. Misal, contoh nih, kita galau karena habis diputusin. Terus gak usah diputusin deh, kalau kita kena friendzone aja. Udah nyesek kan? Nyesek gak sih? Kalian ngerasain gak? Abis itu kita gak fokus belajar nih, kita gak fokus ngapa-ngapain, kita jadi gak mood makan, jadi gak mood gini, jadi males-malesan, kita jadi gak bisa fokus. Tapi pada sewaktu-waktu kita bakal sadar kalau hal ini tuh gak bener. Makanya kita merenung buat cari tahu apa sih yang terjadi sama kita gitu. Kok aku jadi gak fokus mulu ya? Aku kenapa sih kok aku gak mau makan ya? Habis sadar, misalkan kalau kita kena friendzone, ya udah. Habis itu beban berkurang. Kalau misal kita nulis. Nah, habis sadar kalau kita kena friendzone, ya udah. Kita cerita ke teman kita kan. Kita cerita ke teman kita entah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk calling, entah dalam bentuk melukis dan lain sebagainya. Dan kita ngerasa kayak agak plong gitu loh waktu kita nulis atau waktu kita cerita ke teman kita. Atau ada orang yang kalau lagi pusing atau stres gitu makan banyak. Jadi dia ngerasa kayak agak plong gitu. Jadi ngerasa beban gak terlalu banyak dan akhirnya kita terusin aktivitas itu. Makanya biar makin plong, kitanya makin bebas, makin terbebas dari emosi-emosi dalam jiwa, kita terusin aktivitas yang membuat beban kita itu gak terlalu banyak. Dan pada intinya sih gak ada yang bagus ya dari kita memendam emosi kita sendiri. Yang ada kalau kita memendam emosi kita sendiri itu, yang ada makin menumpuk. Dan itu bisa jadi bom waktu. Bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, maka dari itu, kita tetap butuh apa yang namanya katarsis ini. Banyak kok yang bisa kita lakuin. Misalnya menulis, belanja, olahraga, makan, karaoke, main alat musik, dan lain sebagainya. Tapi jangan curhat di sosmed. Kalau di sosmed, gimana ya? Kayaknya gak usah deh. Kecuali kalian udah siap dihujat. Dihujat siapa sih? Ya dihujat sama netizen yang maha benar dengan segala sabdanya dong. Dengan siapa lagi?
Jadi saran dari aku nih dan teman-teman, kalau misalnya lagi ngerasain stres atau pusing, coba deh lihat dulu apa yang paling bikin stres. Terus habis ketemu, baru deh kita lakuin apa langkah selanjutnya. Jangan pernah mendem perasaan kalian. Kalau kalian butuh teman cerita, gak usah ragu cerita ke teman kalian. Atau ke orang tua deh. Orang tua kan udah dari kecil sama kita ya, pasti sangat mengerti kita dong. Intinya sih, jangan pernah pendam perasaan kalian sendiri. Tetap luapkan emosi kalian. Entah itu emosi positif atau emosi negatif. Tapi walaupun emosi negatif, penyalurannya juga harus yang positif dong. Bisa kok yang negatif diubah menjadi positif. Makanya kita harus menyalurkan emosi kita secara positif, jangan yang destruktif. Kita harus menyalurkan emosi kita dengan jalan-jalan yang positif. Oke, sekian dulu ya pembahasan podcast kita hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye, assalamualaikum.